Yang menganggap hidup orang enak belum tentu, karena mereka pasti berjalan dengan semua keterbatasannya. Masalah terbatas, yang penting berusaha. Cerita Main menggapai mimpi yang udah lama direncanakan. Mimpi simpel ibu rumah tangga, tapi perlu waktu lama untuk mewujudkannya. Yuk ikuti Main! Halo, assalamualaikum, ketemu lagi dengan Main di blog Enara TV channel. Tuh lihat, rumah Main lagi amat sangat berantakan banget. Tahu nggak, meskipun Main ibu rumah tangga yang katanya nggak punya mimpi, sebenarnya Main masih memendam mimpi Main. Memang jalannya cukup tertatih, karena memang butuh effort banget menyisihkan uang sedikit demi sedikit biar bisa mewujudkan mimpi ini. Mungkin buat sebagian orang pekerjaan sebagai konten kreator itu hal yang mudah ya. Tapi masalahnya Main berdiri sebagai konten kreator tanpa didukung dengan alat-alat yang mumpuni. Tapi perlahan dan pasti Main berusaha merencanakan menyicil satu demi satu item yang nanti mempermudah jalan Main supaya bisa menghasilkan video dengan kualitas yang lebih profesional. Dan tahu nggak, prosesnya ini nggak sebentar. Rencanakan lama disisihkan dari uang belanja sedikit demi sedikit. Alhamdulillah sebentar lagi akan terwujud perlahan satu persatu. Kalau udah waktunya nanti malah enak banget. Itu apanya, sayang? Ini heatsingnya. Cuman ternyata belinya yang nggak pakai heatsing. Oh alah. Belinya nggak ada heatsingnya, jadi nggak kepake. Kurang paham. Nih kalau Main terus terang nih. Jadi kalau Pak suami lebih ke jaringan, ngoprek sendiri komputer. Nah kalau Main itu memang apa ya? Pakai aplikasi. Ya Main ke arah multimedia sesuai kuliahnya. Nah kalau Pak suami yang ngerakitin ini. Jadi kalau on the deal Main kurang paham, Mas. Maaf ya, rumah Main tuh realnya kayak gini nih, berantakan. Mungkin kalau Main boleh cerita ya. Kalau yang pada ngira si Main ini pakai pampers doang. Ayah, suami sama anak-anak lagi sholat di musola, Masya Allah. Jadi kalau Main boleh cerita, mungkin kalau buat yang pada ngira, mungkin kalau ada yang ngira Main tuh berkecukupan banget atau paling kendalanya remeh-temeh gitu. Bingung ngomong ya. Sebenarnya kalau mau boleh diceritain, dan mungkin ini juga bisa mudah-mudahan menginspirasi yang lain ya. Main itu banyak banget kendalanya ketika memulai menjadi konten kreator. Banyak banget. Tapi kalau di flashback balik ya, entah kekuatan dari mana, dorongan apa, juga bingung ya. Pokoknya sih, kalau Main sih tipe orang yang nggak terlalu banyak dipikirin banget, apalagi orientasi hasil ya. Karena Main selalu berpendapat hasil itu di luar jangkauan manusia. Makanya Main tuh nggak pernah berani untuk ngebayangin hasil. Jadi intinya setiap ngelakuin hal apapun Main nggak pernah berekspektasi sama hasil, nggak pernah berharap hasilnya gimana, atau bahkan ngebayangin hasilnya kayak gimana. Yang Main pikirin tuh gimana caranya maksimal, gimana caranya mengusahakan yang terbaik. Perkara hasil udah bener-bener lillahi ta'ala. Jadi boleh dibilang Main tuh memulai nggak sengaja. Kalau di Instagram itu kalau nggak salah sih Main mulai dari 2018 ya. Dan itu pun nggak sengaja, karena basicnya Main itu senang foto, tapi Main nggak senang dipublish dan nggak suka apa ya, narsisnya tuh dikonsumsi pribadi aja. Makanya Main tuh nggak senang foto. Kalau boleh jujur, Main nggak senang foto-foto Main ada di mana-mana. Makanya dari awal itu konsepnya bukan konsep sih ya, dari awal itu Instagram Main gunakan untuk memposting hal-hal yang Main suka. Itu sharing tentang tutorial DIY itu pun bukan ada niatan atau gimana, karena memang Main itu nggak senang tampil, tapi Main itu kepengen rumah Main rapi. Cuman kan namanya menghias rumah yang nggak mustahil, memang membutuhkan banyak dana. Nah Main itu nggak bisa, karena memang masih banyak impian-impianan yang mesti diwujudin, dan semuanya itu pakai dana. Makanya gimana caranya bisa menghias rumah tapi dengan minim dana. Makanya Main mengandalkan DIY itu. Dan gak nyangkanya ternyata DIY itu malah mendatangkan banyak job-job. Itu bener-bener gak nyangka sih. Niatnya sharing ternyata
mendatangkan rezeki di saat yang tepat. Lagi-lagi kita nggak bisa milih karena yaitu rezeki yang dipilih sama Allah didatangkan ke Main. Itu pertama kali Main gak nyangka tuh beberapa online shop ngubungin Main minta endorse, dari mulai online shop kelas UKM ya, dan tiba-tiba yang ngejedak banget tuh yang buat Main sih tuh project besar ya, itu Main dihubungi sama official TikTok Indonesia. Itu momen pertama dalam hidup Main yang bener-bener dikontak sama ini perusahaan besar ya, dan gak nyangka kontraknya itu memang kontrak resmi. After dari TikTok berarti Main meyakini bahwa jalan Main memang di sini dipilihkan, dan ternyata memang ada potensi di diri Main yang selama ini mungkin Main abaikan, dan ternyata itu dianggap oleh orang lain itu value ya. Nah, makanya Main mulai menseriusi untuk di jalur ini sebagai konten kreator. After dari platform aplikasi ini, banyak tuh job-job yang dari perusahaan-perusahaan besar ya. UKM pun tetap, dan perusahaan besar pun ada. Sampai memang beda ritme kerjanya. Kalau sama perusahaan biasanya ada apa ya, rules yang memang dia inginkan. Beda dengan kalau kelas UKM ya, biasanya itu ada kontrak, terus ada klasifikasi yang memang dia inginkan, termasuk dalam kualitas video. Padahal Main itu nggak disupport dengan gadget ya yang mumpuni. Yang pada ngira nih Main pakai kamera SLR atau mirrorless, sampai sekarang kamera mirrorless Main nggak ada. Nih handphone pertama Main, Vivo. Ini Vivo tahun berapa ya? Tahun 2000. Dari rumah Ciledug. Ini benar-benar dari rumah Ciledug, dari anak satu ya? Dari cuman punya anak satu sampai sekarang Main punya anak 3. Ini handphone yang Main pakai. Makanya kalau temen-temen yang udah follow Main di Instagram, itu kalau scrolling kualitas gambar videonya yang ngeplur karena memang Main pakai ini. Memorinya terbatas, ketajamannya juga terbatas. Terus abis ini ya dapat kontrak collab sama TikTok, baru beli yang Samsung ya. Nah, Samsung ini nih yang dipakai. Jadi Samsung ini 2018 ya? 2018. Pas anak kedua. Itu karena dapat kontrak collab, jadi Main agak sadar tuh kayaknya memang tetap harus mensupport, tapi gimana caranya ya bertahap ya. Intinya sih nggak mau mengorbankan, apalagi mengorbankan banyak banget, tapi tetap dicicil perlahan. Makanya Main beli ini handphone yang dipakai. Jadi yang mau tahu, Main itu buat tapping di YouTube, Instagram sama gambar semuanya pakai Samsung. Samsung keluaran 2018 sampai sekarang. Main nggak pakai DSL, nggak pakai mirrorless. Nah, waktu hamil anak ketiga itu udah mulai alhamdulillah berdatangan job-job. Terus karena kan kalau perusahaan besar biasanya ada klasifikasi, mereka mau kualitas videonya seperti apa. Nggak salah sih, karena memang itu kebutuhan mereka, dan Main pun sebagai content creator harus bukan menuruti ya, menyesuaikan. Nah, kalau mau tahu nih perjuangan Main, karena Main kebanyakan tapping video, sedangkan kapasitas handphone itu kan terbatas, makanya sering banget cepet penuh di handphone. Itu mindahin ke laptop. Ayo dulu. Dan laptop Main pun itu laptop dari anak kedua, itu kondisi layarnya udah patah. Kalau mau tahu nanti Main liatin, itu udah patah, di servis berapa kali tuh, diinjek sama tuh si Sarah. Diperbaiki ke Mangga 2, terus didudukin, diinjek lagi. Itu laptopnya sampai sekarang dipakai. Jadi memori handphone penuh, pindahin ke laptop, laptopnya juga apa boleh dibilang ya, laptop kentang ya zaman dulu. Tapi karena memang butuh memori ya pindah-pindah gitu, sampai akhirnya laptop penuh, laptop Main penuh. Terus mindahin lagi ke laptop kerja Pak Suami, harus nunggu Pak Suami kerja. Pokoknya ribet banget. Untuk ngerjain satu job aja itu harus nungguin Pak Suami pulang, karena harus transfer data. Memori penuh mulu, nggak bisa buat tapping, sedangkan waktu terbatas karena kejar-kejaran ya, karena ada anak kecil, ada anak, terus ada bayi. Pokoknya intinya kendalanya ada aja.
semulus dan gak sesimpel yang dibayangin. Nah, pas mulai hamil si Sakila anak ketiga nih, Main udah merencanakan kayaknya mesti punya area kerja yang disupport sama alat-alat yang memang memenuhi persyaratan. Kalau Main tuh tipe orang yang mendingan nggak apa-apa nabungnya agak lama, nyicilnya bertahap lama, nggak instan sebulan jadi atau beberapa bulan bahkan tahunan ya. Tapi belinya langsung yang speknya bagus, yang bisa mengcover kebutuhan minimal 5 tahun ke depan. Makanya memang Main nabungnya agak lama. Ini pun semua itemnya dicicil dari hamilnya si Sakil. Mulai dari Main mencicil casing, terus bulan berikutnya keyboard, terus keyboard sama mouse tuh, terus mousepad yang gaming, terus ini monitor. Iya. Oh iya, bangku paling pertama itu sebenarnya bangku gaming, bangku gamers itu lumayan, karena kalau mau tahu bangku gamers itu yang di tempat Main itu setara dengan harga sofa sebenarnya. Jadi bukan Main gak mau beli sofa, tapi memilih mana yang prioritas ya, yang memang dibutuhkan. Kan sayang ya, sofa kan tempat duduk, ini masih berfungsi, kenapa mesti diganti? Sedangkan kursi gamers itu Main butuh karena memang Main kerjanya di depan komputer untuk saat ini. Makanya kursi gamers itu yang pertama dicicil awal. Terus meja ya, terus casing, laptop sama mousepad, terus ini motherboard, motherboard, terus layar, terus nanti prosesor, power supply, semuanya dicicil dalam rentang waktu setahun lebih. Ya setahun lebih dari hamil kan, setahun lebih saya. Jadi intinya bertahap, nggak ada yang instan. Jadi kalau yang ngira, hidup Main enak banget ya, andai kalian tahu. Tapi intinya bukan itu yang ditangkap ya. Keterbatasan, semua orang punya masalah, semua orang punya keterbatasan. Cuman gimana caranya itu nggak dianggap keluhan semata, tapi lebih, karena ngeluh itu nggak ada fungsinya, lebih ke mikirin solusinya, gimana mesti nyelesain masalahnya. Beginilah bayi. Nih kalau yang nanya Mbak In kok nggak dipakein baju anaknya, gerahan. Anak terus juga sudah sering makan. Kotornya jember banget kalau makan. Karena nggak mau disuapin, dan dia nih nggak mau dikasih serbet. Ditarikin ntar lehernya kesian sakit. Jalan masih oyot-oyot, Masya Allah. Tuh, lihat tuh kelakuannya bedegil. Buka. Ya nggak tahu. Ini nggak? Nih, apanya? Casingnya. Tadi di pojokan. Ini dia. Casingnya warna pink. Nanti banyak lampu-lampu, kayak angkot parung katanya. Keren kan? Nyicilnya lama, ketika waktunya udah ditunggu bertahun-tahun, pas waktunya indah banget. Makanya kalau yang lagi berproses, jangan sedih, nanti kalau udah waktunya bakal happy-nya tuh beda. Nih. Nanti kalau mau pembeliannya sama, item-item yang mau sama nama Main bisa cantumin linknya ada di description box. Siapa tahu suatu hari kalian butuh. Karena Main ini nge-search dari harga yang terjangkau, hitungannya dengan spek yang sesuai. Dan terpercaya karena Main ini beli online semuanya datang ya. Tuh. Nih, ini dibuka tadi. Casingnya merek Fantech. Main Bang. Oh. Cakep banget warnanya, pinknya tuh. Nah, pink kagak norak, pink lembut. Cakep banget dah. Akhirnya mama punya. Ada jaring laba-labanya kata Sarhan loh, Mbak Sarhan. Karena kelamaan pakai datangan ini nih, penasaran dibuka. Ini power supply-nya. Nih kita coba ngerakit sendiri. Karena kalau beli langsung jadi lebih mahal ya.
Ini kita ngerakit sendiri jadi lebih hemat. Jadi hitungannya ya Pak, lebih hemat iya, terus speknya kita juga lebih bisa nyari yang lebih ya. Sekarang nggak bawa toko, kita pisahnya belinya satu-satu, dan ini memang tokonya juga kepisah-pisah karena kita nyari yang bener-bener murah tapi lagi-lagi speknya yang kualitasnya bagus, yang dibutuhkan kira-kira mengcover kebutuhan sampai minimal 5 tahun ke depan. Itu kalau patokan buat main, awet selalu jadi yang utama kalau beli barang. Percuma kalau beli murah, gonta-ganti mulu, sama aja boros, ngabisin uang. Dan setiap orang beda-beda ya, kalau main sih begitu. Bocah lanang semua. Jadi kalau ayahnya ngoprek, ngumpul semua. Oh, sampai yang bayi juga keponya akut. Eluh. Bayi. Anak-anak udah langsung ngetekin. Ntar laptopnya buat siapa? Sebenarnya masih kurang apanya ya? Kurang prosesor. Prosesor yang belum datang. Nutur, barangnya nutur. Gak apa-apa. Ayo, jangan dikeluarin dulu ah. Berantakan dah, ini ayahnya lagi berantakan. Jangan nambah-nambahin. Bayi, ya Allah, kamu pentingnya apa sih bayi? Ngakit. Ngapain kamu? Masya Allah. Plastiknya buat main kardus ya. Nih kalau yang nanyain anak-anak pada ngapain tanpa TV, ya begini tuh, main. Kalau nggak ada TV mau main, tapi kalau ada TV atau dikasih handphone aja sama laptop, nggak mau main kan? Ya. Kalau nggak dikasih laptop, nggak dikasih TV, tuh main, apaan aja dimainin. Nah, kardus aja bisa mereka mainin. Balik lagi ke zaman kita kecil. Nggak apa-apa rame, nggak apa-apa. Resikonya memang rumah acak-acakan tuh, realnya rumah main. Jarang rapinya. Rapi kalau di foto doang. Tapi lumayan sih katanya kalau yang udah pada main kemari hitungannya punya bocah kecil-kecil laki juga hitungannya masih mending. Seenggaknya ada waktu rapinya lah. Kalau pagi-pagi rapi dah. Bayi, Masya Allah. Bayi punut nih. Kita yang lahir dari ekonomi biasa-biasa aja, tentu perjalanan menggapai mimpi jadi sesuatu hal banget. Gak bisa like magic, semua harus diperjuangkan secara perlahan dan tertatih juga pelan-pelan. Kita nggak pernah tahu apa yang dihadapi orang tersebut sebelum kita merasakan jadi orang tersebut. Mimpi simple Main yaitu punya komputer set. Saya mempermudah kerja Main karena selama ini Main terkendala dengan memori handphone yang selalu terbatas. Handphone yang nggak bagus, keluaran 2018, memorinya suka penuh, banyak tapping video. Tapi insya Allah nggak menyerah dan terus berusaha menjadi lebih baik. Alhamdulillah dari hanya handphone keluaran 2018 dapat menghasilkan banyak. Dipercaya oleh ibu-ibu semua untuk memberikan konten edukasi yang positif. Terima kasih atas supportnya selama ini. Terima kasih atas apresiasi sederhananya selama ini. Jadi semangat tersendiri buat Main untuk terus berkarya dan membuat video-video positif. Nah, meskipun kita ibu rumah tangga, meskipun kita seorang istri, jangan patah semangat untuk terus bermimpi. Jaga mimpi kalian dan jangan biarkan satu orang pun merenggut mimpi itu. Untuk seluruh onderdilnya belum lengkap, makanya belum bisa terpasang dengan sempurna. Harus menunggu dulu paket yang lain datang. Next kita lanjutin untuk ngerakitnya jadi komputer pink kayak gimana ya. Ngomong-ngomong kalau mimpi ibu semua apa nih? Tinggalkan pesan di komen ya. Terima kasih untuk yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa di like, komen, dan share, dan di follow Instagram Main di @blogenara. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.